Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai ketika Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus datang. Saudaraku, jadi sebelum Tuhan Yesus datang, itu bumi akan dilanda masa antikris selama 42 bulan. Alkitab mencatat di dalam Wahyu pasal 13, di sana dicatat bahwa antikris itu selama 42 bulan. Kemudian pada saat itu gereja atau wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang dalam Wahyu pasal 12 itu diungsikan. Bahasanya kitab Wahyu begitu, saya nggak akan pakai bahasa lain tapi pakai bahasa kitab Wahyu. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 16, di sana sesaat sebelum masa antikris terjadi, gereja itu diungsikan di suatu tempat oleh Tuhan supaya ia dipelihara jauh dari intaian ular itu selama 1260 hari. Saudaraku, yang jelas pada saat itu ada sesuatu kekuatan besar dari Tuhan yang memindahkan dan menyelamatkan gereja Tuhan dari masa antikris. Saudara, kemudian bumi dilanda masa antikris. Kemudian sesudah 3,5 tahun itu terjadi, maka Tuhan Yesus datang, saudaraku. Dan ketika Tuhan Yesus datang, itu apa yang terjadi? Kita akan membaca 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Kali ini saya akan membaca banyak ayat, jadi santai saja, saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian langsung saya lanjutkan, ini ada ayat lainnya, 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin, saudaraku. Dari kesaksian dua ayat ini di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, kemudian 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, ini sudah jelas ketika Tuhan datang. Yang pertama, saudaraku, itu yang mati di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, ini akan dibangkitkan. Saudaraku, di dalam Roh Kudus yang mati di dalam kebenaran, di dalam Kristus, itu artinya di dalam kebenaran. Saudaraku, jadi yang mati di dalam Tuhan, yang mati di dalam kebenaran sejak Adam hingga akhir zaman, itu nanti akan dibangkitkan. Jadi semua orang benar pada saat Tuhan Yesus datang itu akan dibangkitkan. Saudaraku, jadi semua orang benar dari Adam sampai akhir zaman itu orang-orang yang benar, yang mati di dalam kebenaran akan dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup, yang tadi di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, kita sedang berada di satu tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau bahasanya kitab Wahyu, saya tidak mengambil istilah sendiri. Bahasanya kitab Wahyu sedang berada di pengungsian selama 1260 hari.
itu mereka akan diubahkan dalam tubuh kebangkitan, dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, jadi yang masih hidup ini akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, yang mati dalam kebenaran sejak Adam hingga akhir zaman itu dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup, yang berada di satu tempat, gereja yang berada di dalam pengungsian, namanya Wahyu pasal 12. Saya pakai istilah Wahyu pasal 12. Gereja diungsikan selama 1260 hari lamanya. Gereja yang berada di pengungsian itu diubahkan di dalam tubuh kemuliaan, saudaraku. Jadi kemudian menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku. Jadi demikian, yang pertama, poin pertama yang harus diketahui bahwa ketika Tuhan datang itu yang mati di dalam kebenaran, jadi semua orang benar yang meninggal itu akan dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup, yang berada, gereja yang berada di pengungsian selama 1260 hari lamanya, itu akan diubahkan ke dalam tubuh kemuliaan. Kemudian, saudaraku, ini poin yang pertama. Ini kemudian poin yang kedua. Saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan. Perikopnya adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 11 dan 16. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Amin. Saudaraku, jadi di sini Tuhan datang. Kuda putih dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 ini jelas adalah Tuhan Yesus. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 6 itu hamba Tuhan yang melakukan kegerakan kuda putih untuk memeteraikan Israel. Tetapi Wahyu pasal 19 ayat 11 dan 16 ini, saudaraku, ayat 11 sampai 16 ini adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Ia menunggang kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, saudaraku. Jadi dia memiliki banyak nama. Ini satu teguran juga kepada orang yang sering memperdebatkan nama Tuhan. Nama Tuhan, karena yang satu tidak pakai nama Yahweh kemudian dicela, karena pakai nama Allah nggak boleh, saudaraku. Saudaraku, di akhir zaman makanya Tuhan datang dengan banyak nama. Saudaraku, kenapa kok bisa misalkan ada Yahweh, kemudian ada Adonai, kemudian ada Elohim, El Shaddai. Saudaraku, itu pergeseran bahasa saja yang tidak perlu kita permasalahkan, saudaraku. YHWH itu sulit dilafalkan. Kalau orang Israel kemudian menyebutnya sebagai Adonai. Kemudian dari pergeseran bahasa di sekitar Israel, bahkan di Arab, kemudian Elohim itu menjadi
Allah atau Allah kalau dalam bahasa Indonesianya, saudaraku. Jadi makanya ada sebutan El Roi ketika Ismail dan Hajar itu dia sedang berada di suatu tempat yang disingkirkan, saudaraku. Itu ada tempat yang namanya El Roi, saudaraku. Jadi itu pergeseran bahasa saja, kita tidak usah memperdebatkan nama Tuhan. Di sini Wahyu pasal 19, makanya Tuhan itu memakai banyak nama, yang setia, yang benar, kemudian raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, saudaraku. Ini nanti akan mencelekkan orang yang sering memperdebatkan nama Tuhan. Katanya kalau nggak pakai Yahweh itu nggak benar. Tidak, saudaraku. Tuhan ngerti dipanggil pakai nama Allah juga nggak apa-apa, karena ini Indonesia, pergeseran bahasa, saudaraku. YHWH itu tidak bisa dilafalkan, bahkan itu oleh bangsa Israel itu nama yang sangat diagungkan, tidak boleh diucapkan sembarangan, saudaraku, bisa berbahaya. Saudaraku, oleh karena itu bangsa Israel kemudian menyebutnya sebagai Adonai, kemudian timbul kata-kata lain, ada Elohim, saudaraku. Jadi ini pergeseran bahasa. Jadi saudaraku, Wahyu pasal 19 ini mencelekkan orang-orang yang sering memperdebatkan nama Tuhan. Itu nanti mereka tidak masuk di dalam pengangkatan, karena nama Tuhan, masalah nama Tuhan itu masalah pelataran bait suci, masalah pintu gerbang bait suci Allah, saudaraku. Orang yang berkutat memperdebatkan nama Tuhan, saudaraku, nanti tidak akan ikut di dalam masa pengangkatan. Karena orang yang ikut dalam masa pengangkatan adalah orang yang dewasa rohani, yang mengerti, oh iya, ada perbedaan istilah, perbedaan nama itu adalah karena pergeseran bahasa saja. Saudaraku, jadi kuda putih di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 ini memang Tuhan Yesus Kristus, dia yang berperang, saudaraku, dia yang nanti akan menangkap antikris dan nabi palsu. Jadi ini yang kedua, ini memberikan satu peringatan orang-orang yang sering memperdebatkan nama Tuhan, Yahweh, YHWH, Adonai, Yesus, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu selamat, saudaraku. Intinya itu. Oleh karena itu Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 Tuhan membawa banyak nama, saudaraku. Ini inti dari Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Kemudian Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Ini perikopnya, binatang serta nabinya dikalahkan. Saya akan bacakan Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Saya lanjutkan. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, binatang itu antikris artinya, saudaraku, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain, saudaraku, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi, saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21 ini menyatakan bahwa
ketika Tuhan Yesus datang, tadi sesudah mengangkat, membangkitkan yang mati, kemudian mengangkat, saudaraku, mengubahkan saudaraku yang masih hidup di dalam tubuh kemuliaan. Kemudian saudaraku akan ada satu peperangan besar, inilah perang Harmagedon, saudaraku, yang akan terjadi mengakhiri dunia yang sekarang ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, di dalam peperangan yang besar ini, seluruh yang bernyawa akan dimatikan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudaraku, kemudian juga antikris dan nabi palsu ini ditangkap, saudaraku. Dan di sini, saudaraku, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudaraku, yang kedua, ini bahwa neraka pertama kali ini akan dihuni oleh antikris dan nabi palsu. Jadi sebelum itu, saat ini belum ada yang menghuni neraka, saudaraku. Neraka belum buka sekarang ini. Orang yang hidup, yang mati, saudaraku, orang yang mati di dalam kebenaran ada di satu tempat yang namanya Firdaus, seperti Abraham dan Lazarus, saudaraku. Kemudian orang yang berada di dalam kematian, yang tidak dalam kebenaran, mereka berada di dalam satu tempat yang namanya Hades, saudaraku. Ini seperti orang yang kaya, yang sombong itu, saudaraku, dia berada di tempat yang namanya Hades, yang betul-betul juga mengerikan. Tetapi itu belum neraka, ibaratnya gitu, itu baru sel tahanan begitu. Belum diadili loh, saudaraku. Ini belum ada pengadilan di sini, saudaraku. Jadi, saudaraku, ketika Tuhan datang, itu menangkap antikris dan nabi palsu. Kemudian keduanya dilemparkan hidup-hidup ke lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudaraku, inilah penduduk neraka yang pertama kali. Nah, disinilah ketidakberesan segala sesuatu ditelanjangi lagi, saudaraku. Orang yang sering ngomong, sering masuk ke neraka, katanya melihat di sana sudah banyak orangnya, itu pasti bohong, saudaraku. Nggak benar itu, saudaraku. Karena, saudaraku, neraka itu baru pertama kali dihuni oleh antikris dan nabi palsu. Jadi lewat terbukanya rahasia kitab Wahyu ini, saudaraku, semua kebobrokan, semua kesalahan yang diperbuat oleh manusia nanti akan ditelanjangi, saudaraku, akan diungkap, bukakan, kita akan menjadi jelas. Penghuni neraka pertama itu adalah antikris dan nabi palsu. Jadi yang sering ngomong dapat wahyu, naik surga, kemudian turun neraka, mampir dan lain sebagainya, saya no comment, saudaraku. Tetapi itu jelas tidak alkitabiah, karena yang masuk ke neraka pertama ini adalah antikris dan nabi palsu. Jadi lewat pembukaan rahasia kitab Wahyu, semua menjadi jelas, terungkap, sangat gamblang. Karena pemberitaan yang kami sampaikan ini, saudaraku, pemberitaan yang betul-betul melalui satu pergumulan panjang. Saya doa puasa pernah 6 bulan, saudaraku, untuk memperoleh, mengerti, bisa memahami, menjabarkan rahasia kitab Wahyu ini, saudaraku. Kita lanjutkan. Jadi yang kedua ini, bahwa penghuni neraka pertama itu adalah antikris dan nabi palsu. Nggak ada orang, sekarang neraka belum buka, saudaraku. Nanti penghuni pertamanya adalah antikris dan nabi palsu, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3, ini iblis ditangkap, saudaraku. Sudah simak baik-baik. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat sesungguhnya seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut
dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Amin, saudaraku. Jadi setelah Tuhan Yesus datang, kemudian yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan, kemudian menangkap antikris dan nabi palsu. Kemudian Tuhan mengutus malaikatnya untuk menangkap si iblis, si Satan yang berbentuk ular tua, naga tua itu ditangkap, kemudian dilemparkan ke jurang maut yang lamanya 1000 tahun. Saudaraku, jadi ini masih beda. Iblis belum dilemparkan ke neraka, tapi masih di dalam jurang maut. Saudaraku, ini tempatnya beda, bukan neraka ini, saudaraku. Jurang maut, tempatnya iblis selama 1000 tahun. Saudaraku, karena setelah iblis dipenjara selama 1000 tahun itu, saudaraku, setelah berakhirnya 1000 tahun nanti, iblis nanti akan dilepas sebentar, saudaraku. Kemudian, saudaraku, setelah iblis dimasukkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun, itu kemudian Tuhan bersama-sama orang benarnya, orang kudusnya yang tadi dibangkitkan, dan orang kudusnya yang tadi hidup dan diangkat hidup-hidup, diubahkan dalam tubuh kemuliaan, mereka akan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Kita akan baca Wahyu pasal 20 ayat 4-6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang-orang mati yang lain itu, ini artinya orang-orang mati yang mati di dalam kesesatan, di dalam ketidakbenaran. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin, saudaraku. Jadi setelah iblis dilemparkan ke dalam jurang maut, dikunci, disegel jurang maut itu, iblis tidak boleh keluar. Kemudian Tuhan di dalam tubuh kebangkitan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya dalam tubuh kebangkitan, dalam tubuh kemuliaan, ini menguasai bumi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi saudaraku, ini urut, saudaraku. Kerajaan 1000 tahun damai itu kerajaan tubuh kebangkitan. Sudah di dalam tubuh kebangkitan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Orang-orang mati di dalam kebenaran sudah bangkit. Orang-orang mati sejak Adam sampai akhir zaman, saudaraku, yang hidup dalam kebenaran sudah bangkit. Orang-orang benar yang hidup sampai kedatangan Tuhan juga sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi kerajaan 1000 tahun damai ini disebut, saudaraku, adalah tubuh kebangkitan, untuk tubuh kebangkitan. Maka di sini dikatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi
atas mereka. Jadi orang yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai itu sudah tidak mati lagi. Ingat baik-baik ini saudaraku. Orang yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai itu tidak mati lagi, karena sudah ada di dalam tubuh kebangkitan. Tuhan Yesus juga sudah di dalam tubuh kebangkitan. Yang mati di dalam Tuhan, di dalam kebenaran juga sudah dalam tubuh kebangkitan. Kemudian mempelai wanita anak domba Allah yang masih hidup tadi, saudaraku, juga sudah diubah dalam tubuh kemuliaan. Jadi kerajaan 1000 tahun damai ini adalah kerajaan tubuh kebangkitan. Oleh karena itu di sini dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi kalau ada orang yang bercerita di dalam kerajaan 1000 tahun damai, nanti kemudian ada orang yang mati 100 tahun, 200 tahun, saudara, itu salah besar, saudaraku. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu Tuhan Yesus sudah dalam tubuh kebangkitan. Kita juga sudah dalam tubuh kemuliaan, sudah tidak mati lagi, saudaraku. Kemudian setelah masa 1000 tahun damai ini berakhir di bumi, jadi di kerajaan 1000 tahun damai ini langit dan bumi masih ada ya saudaraku. Matahari, rembulan, bintang, bumi, lautan, daratan ini masih ada. Tetapi kita sudah dalam tubuh kebangkitan. Seperti apa tubuh kebangkitan itu? Seperti Tuhan Yesus ketika bangkit, saudaraku. Seperti itu gambarannya. Sudah seperti itu tubuhnya, sudah tidak bisa mati lagi, saudaraku. Kemudian sudah berakhir kerajaan 1000 tahun damai ini. Iblis seperti tadi dituliskan di dalam Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 itu akan dilepas sedikit lamanya. Kemudian juga nanti akan terjadi sesuatu yang besar. Kita baca saja Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Saudaraku, Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Sudah perhatikan baik-baik. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Jadi di sini setelah, saudaraku, kerajaan 1000 tahun damai berakhir, itu orang-orang yang tidak mengalami kebangkitan tadi, saudaraku, orang-orang sesat, saudaraku. Di sini dalam Wahyu pasal 20 tadi dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, saudaraku. Kemudian di sini kalau sudah simak baik-baik, ketika iblis dilepas ini, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini setelah berakhirnya 1000 tahun damai itu, rupanya, saudaraku, terjadi kebangkitan dari orang-orang yang sesat, saudaraku, orang-orang yang di luar kebenaran. Inilah yang diajak iblis untuk berperang, memerangi orang-orang yang berada di kerajaan 1000 tahun damai tadi, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang dihasut oleh iblis dari keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog ini, tubuh kebangkitan dari orang-orang yang tersesat, tubuh-tubuh kegelapan, untuk melakukan peperangan yang luar biasa dahsyatnya, saudaraku. Kalau saudara nanti membaca di dalam kitab Wahyu ini lebih detail, nanti akibat peperangan ini, saudaraku, langit dan bumi itu lenyap
sampai tidak ditemukan. Kemudian muncul langit baru dan bumi baru, saudaraku. Karena begitu dahsyatnya peperangan roh ini, saudaraku. Bukan perang nuklir lagi, saudaraku. Ini perang roh, antara roh baik, antara Tuhan dan roh jahat iblis, saudaraku. Dan orang-orang yang mati di dalam kesesatan tadi. Ini akan perang di dalam satu peperangan besar yang namanya perang Gog Magog. Perang inilah yang nanti membuat langit bumi hancur, tidak ditemukan lagi sisa-sisanya. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudaraku, ini luar biasa sekali, saudaraku. Jadi, saudaraku, orang mati ini akan bangkit nanti pada saat 1000 tahun damai berakhir, bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut. Saudaraku, bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut, nanti orang-orang mati di luar Tuhan, orang-orang mati dalam kesesatan, mereka akan bangkit, mereka akan bersatu dengan iblis untuk peperangan yang maha dahsyat, yang nanti membuat langit bumi ini hancur luluh, tidak ada sisanya lagi, saudaraku. Tidak ada akan hancur, lebur, lenyap, betul-betul hilang. Nanti akan ada Yerusalem baru dan yang satunya neraka kekal, saudaraku. Kita akan membaca selanjutnya Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Ini judulnya penghakiman tahta putih, saudaraku. Penghakiman terakhir. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Amin, saudaraku. Jadi akibat perang Gog Magog tadi, saudaraku, perangan roh tadi, saudaraku, langit dan bumi ini di hadapannya lenyap bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Karena ini peperangan roh yang dahsyat, lebih dahsyat dari peperangan nuklir, saudaraku. Kemudian saya bacakan. Dan aku melihat orang-orang mati, perhatikan ini. Dan aku melihat orang-orang mati, ini bahasa untuk orang-orang yang sesat, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu, saudaraku. Amin. Disinilah pengadilan, saudaraku. Jadi, saudaraku, seperti halnya di dunia ini, saya sebelum dihukum itu, saudaraku, sebelum dihukum di sel penjara, orang itu akan ditahan dulu. Demikian pula, saudaraku, sebelum nanti penghakiman terakhir, seseorang itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, orang itu juga ditahan dulu di suatu tempat yang namanya Hades, saudaraku. Kemudian setelah Wahyu pasal 20 ini, setelah kebangkitan orang-orang sesat, ini barulah dibuka pengadilan tahta putih. Itu untuk menentukan hukuman, saudaraku, bukan untuk menentukan kebebasan. Jadi Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 ini, saudaraku, ini pengadilan untuk menentukan hukuman. Karena barang siapa diadili itu dia akan dihukum, saudaraku. Tetapi, saudaraku, orang-orang lain yang di dalam kebenaran yang meninggal tadi sudah dibangkitkan dan bersama-sama dengan Tuhan menguasai kerajaan 1000 tahun damai tadi, saudaraku, sudah tidak ikut di sini lagi, saudaraku. Ini penghakiman untuk orang-orang yang tidak benar, saudaraku. Semuanya mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api.
saudaraku. Jadi ini saudaraku penghakiman terakhir, penghakiman tahta putih ini adalah untuk menghakimi orang-orang yang bangkit, yang di dalam kesesatan, yang tadi diajak oleh iblis untuk saudaraku berperang memerangi Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya yang ada di kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, selanjutnya saudaraku, setelah semua orang yang sesat tadi dilemparkan ke dalam neraka. Jadi setelah saudaraku penghuni neraka tadi, pertama antikris, nabi palsu, kemudian iblis. Kalau sudah membaca tadi di dalam Wahyu pasal 20 tadi saudaraku, ketika iblis ditangkap kemudian dilemparkan juga ke dalam neraka ini. Kemudian sesudah itu ketika penghakiman terakhir terjadi saudaraku, ini orang-orang sesat juga dilemparkan ke dalam neraka semuanya. Jadi saudaraku, neraka itu penghuni pertamanya antikris, nabi palsu, kemudian iblis, kemudian orang banyak yang tersesat. Saudaraku, ini dilemparkan ke dalam neraka kekal, saudaraku, yang terjadi setelah langit dan bumi ini lenyap, saudaraku. Jadi setelah langit dan bumi lenyap itu nanti akan timbul dua hal baru, satu Yerusalem baru, yang satu neraka kekal. Kita akan baca Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Simak baik-baik. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin, saudaraku. Jadi kerajaan, saudaraku, langit baru dan bumi yang baru, maaf saya salah sebut, langit baru dan bumi yang baru ini adanya setelah kerajaan 1000 tahun damai itu usai. Jadi tidak dari bumi sekarang ini kemudian kita langsung loncat ke langit baru bumi baru, itu tidak, saudaraku. Ini juga salah. Oleh karena itu, oleh pembukaan rahasia kitab Wahyu ini kita menjadi tahu betul, saudaraku, alurnya bagaimana ketika Tuhan datang, saudaraku. Bagaimana, saudaraku, penyesatan-penyesatan di akhir zaman ini terjadi, kekeliruan-kekeliruan di akhir zaman itu terjadi, saudaraku. Jadi langit baru dan bumi baru ini ada setelah kerajaan 1000 tahun damai. Itu disediakan bagi orang yang tadi, saudaraku, orang yang benar yang dibangkitkan, kemudian orang yang hidup yang diubahkan dalam bentuk kemuliaan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang. Mereka adalah orang-orang yang menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Mereka akan masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Kemudian orang-orang lain akan dimasukkan ke dalam neraka kekal, saudaraku. Jadi sudah menjadi sangat jelas sekali. Pertama tadi, saudaraku, intinya adalah ketika Tuhan Yesus datang, itu yang mati di dalam kebenaran dari awal zaman hingga akhir zaman diubahkan. Yang masih hidup di padang pengungsian di satu tempat yang disediakan Allah, itu juga diubahkan dalam tubuh kemuliaan, kemudian menyongsong Tuhan di angkasa. Kemudian, saudaraku, terjadi satu peperangan besar untuk menangkap antikris dan nabi palsu. Kemudian antikris dan nabi palsu, saudaraku, langsung dilempar ke neraka. Kemudian, saudaraku, iblis ditangkap dan dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Kemudian Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, orang-orang kudus yang tadi sudah dibangkitkan, menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kerajaan 1000 tahun damai berakhir, saudaraku, ini roh arwah dari orang-orang sesat akan bangkit bersama dengan dilepasnya iblis dari jurang maut, akan melakukan satu peperangan besar yang namanya perang Gog dan Magog. Peperangan inilah yang nanti membuat langit itu lenyap dan bumi lenyap, laut tidak ditemukan lagi, sampai muncullah neraka, saudaraku, muncullah Yerusalem baru, saudaraku, yang turun langit baru dan bumi baru, saudaraku, karena yang lama sudah berlalu dan tidak ada lagi, saudaraku. Jadi
sudah menjadi jelas sekali bagaimana urut-urutan ketika Tuhan Yesus datang. Jadi tidak tumpang tindih lagi. Tuhan Yesus datang menguasai kerajaan 1000 tahun damai ini dalam tubuh kebangkitan. Kemudian perang Gog Magog ini perangnya roh, saudaraku, yaitu rohnya orang-orang sesat yang dibangkitkan bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut. Perang dahsyat. Kemudian langit bumi lenyap, saudaraku. Kemudian iblis dilemparkan ke neraka, orang-orang sesat juga diadili dilemparkan ke neraka. Kemudian Yerusalem baru turun, saudaraku, dari surga untuk kita semua, saudaraku. Jadi luar biasa sekali. Jadi tidak langsung melompat ya, saudaraku, dari keadaan dunia sekarang sampai Tuhan datang langsung loncat ke langit baru, bumi baru, itu salah, saudaraku. Kita harus lewat kerajaan 1000 tahun damai dulu, baru nanti kita masuk langit baru dan bumi baru di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku. Jadi demikian kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan roh wahyu kepada saudara. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.